Kato kemana sih? Masa udah jam segini belum datang-datang juga? Ya sabar lah, Din. Mungkin masih di jalan kali. Baru juga kemarin jadian. Sekarang udah ngaret kayak gini. Aduh, Din, sabar dong. Mungkin aja Kato tuh ngajak lo kesini ada maksud sama tujuannya. Tunggu aja dulu. Atau mungkin dia mau ngasih surprise ke lo. Makanya dia ngundang gue sama Nila kesini. Alah, surprise apaan? Udah 1,5 jam gue nunggu di sini. Ya, lu kayak nggak tahu Jakarta aja. Jakarta kan sumber kemacetan, wajar. Maklumin kenapa sih? Tolong Mas, saya mau diperkosa preman-preman di sini. Iya, tenang, Mbak, tenang. Pakai pegang-pegang dong, Mbak. Iya. Saya mau diperkosa preman di sini, Mas. Tolong. Diperkosa. Oke. Pokoknya kita akan bantu Mbak. Sekarang Mbak kasih tahu premannya di mana. Mereka di belakang. Mereka ngejar-ngejar aku, Mas. Tolong. Masa kamu mau nolongin cewek kayak gini sih? Kita kan semua belum tahu dia benar apa enggak mau diperkosa. Kalau misalnya dia ternyata nipu kita gimana? Iya sih. Lagian, kayaknya di sini nggak ada preman deh. Ada kali. Iya, tapi Aduh, udah deh, biarin aja. Gak usah dipeduliin. Jadi, kalian nggak mau nolongin aku? Mbak, kalian kenapa sih? Hah? Coba kalau tadi mbak-mbak yang tadi itu bener-bener butuh pertolongan kita, terus gimana? Ayo. Duh, kamu tuh pikir aja pakai otak kamu sendiri. Nah, ini tuh lihat dong, tamannya aman banget kayak gini. Nggak mungkin ada preman lah di sini. Emang dari tadi kamu lihat tuh, preman mundar-mandir ngejar cewek, enggak kan? Emang kamunya aja nih sok peduli sama cewek. Sayang. Alah, kamu alasan sama kalau ngeliat cewek kayak gitu kan. Sayang, maaf, aku telat. Ah, basi. Sayang, kamu jangan gitu dong, sayang. Aku tuh mau... Udah deh. Aku nggak mau denger penjelasan kamu. Aku mau pulang. Sayang, kok gitu sih? Jangan pulang dulu. Aku tuh mau jelasin yang terjadi. Sih. Aku paling nggak suka ya sama cowok telat. Dini. Din, Lu situ. Udah kejar aja, lu diem aja lagi. bro ngeliat lihat sih. Tunggu. Itu bukannya cewek yang tadi di taman ya? Terus kok dia bisa ada di sini sih cepet banget? Kan taman sama sini jauh banget jaraknya. Nggak tahu, namanya juga orang aneh. Stres kali tuh orang. Emang siapa sih ini, bro? Kenal. Terus tadi ketemu di taman kota. Aneh banget sih tuh cewek. Udah deh yuk. Ya. Siapa sih yang kesini malam-malam? Siapa sih nih malam-malam kayak gini ke rumah orang? Sopan banget. Kok kedap-kedip sih? Masa baru diganti deh? Aja. Iya, bentar. Siapa sih? Din, siapa coba malam-malam kayak gini datang ke rumah orang? Gak sopan tau nggak? Ya, gue juga nggak tahu. Yaudah yuk. Mau ngapain? Jangan sembarangan. Kalau misalnya lo buka terus ternyata itu penjahat mau ngerampok rumah kita gimana? Nggak mau gue takut. Terus gimana dong? Yaudah gini aja. Kita tetap buka bareng-bareng pintunya. Kalau emang bener-bener penjahat, gue langsung lari ke belakang, telepon polisi, oke? Oke.
deh. Din? Din, inisial siapa ya? Kok berdarah-darah gini sih? Lam, ini mirip kayak punyanya cewek yang minta tolong sama kita di taman kota itu deh. Yang minta tolong. Serius lo? Din, gue tidur di sini aja ya. Gue takut kalau di kamar sendirian. Iya, gue juga males sendirian di sini. Malah lampu kamar gue rusak lagi. Din, menurut lo, shell cewek itu berdarah kenapa ya? Iya ya. Dan gue juga bingung deh, kenapa Shal itu bisa ada di teras kita? Apa jangan-jangan itu cewek udah mati lagi? Terus yang ngetok-ngetok itu hantunya. Aduh, Nini, lu jangan ngomong yang macem-macem dong. Lagi parno nih. Makin bikin tambah takut aja sih lo. Iya, tapi bisa aja kok itu cuma orang iseng yang mau gangguin kita doang. Ya kan? Mudah-mudahan. Ya udah mendingan kita tidur aja. Lam, lo denger nggak? Menurut lo suaranya dari mana? Gue penasaran deh, Lam. Kita cari tahu aja yuk. Aduh, Din, jadi orang jangan terlalu berani dong. Nggak usah lah pakai dicari-cari suaranya. Anggap aja kita nggak denger, anggap aja kita nggak tahu. Ya, udah tidur lagi, tidur. Lam, tapi gue penasaran. Lo mau ikut nggak? Lo masih aja sih penasaran lagi kayak gini. Ya udah deh, demi teman. Yuk. Kayak ada yang lewat deh. Aduh, apa sih itu, Din? Aduh, takut banget nih gue. Tenang, lo tenang. Gue yakin itu pasti orang yang mengerjain kita, Lam. Dia tuh pasti tahu kita di sini cuma berdua. Ayo, pokoknya kita harus tangkap dia. Ayo, jadi cewek nggak usah penakut. Iya, lu nya aja yang keberanian. Ya harus. Tungguin dong. Apaan tuh? Apaan? Paling angin. Kenceng banget anginnya. Ya. Bukan. Loh. Kok dia kunci ya? Coba. Ya kan? Iya. Perasaan tadi nggak kita kunci deh. Tapi kok tau lupa kali. Bagaimana sih? Jelas-jelas tadi lo lihat sendiri kan gue nggak tutup pintu. Tapi ini kenapa jadi bisa kekunci kayak gini? Kayaknya pintunya rusak dalam. Terus gimana dong kalau pintunya rusak? Masa kita malam-malam kayak gini di luar? Tuh, lihat dong suasananya serem kayak gini. Gue takut. Tapi gue yakin banget. Ini tuh pasti kerjanya hantu deh. Ih, lo tuh hantu mulu. Banyak nonton film horor sih. Tuh, lo lihat sendiri. Shell yang kita temuin berdarah-darah itu udah nggak ada. Dia ambil siapa coba? Iya, palingan orang iseng, Lam. Udah deh, mendingan sekarang gue telepon Kato aja. Dia pasti bisa bantuin kita buka pintu ini. Aduh, handphone gue di dalam lagi, Lam. Bentar, gue bawa handphone kok. Lo bawa? Yaudah.
rumahku kekunci nih tiba-tiba. Aku sama Nilam nggak bisa masuk. Kamu kesini ya sekarang? Yaudah, aku kesana sekarang ya. Kamu tunggu. Apa tuh? Ya, masa pintu kontrakan bisa kekunci? Hah? Terus aneh banget. Kok mereka bisa kekunci di luar gitu sih? Ya, gue juga nggak tahu. Ini bilangnya begitu. Jadi kita kesana ya. Yaudah, ya, cepet. Lo kenapa berhenti sih, Mar? Barusan gue ngeliat cewek di belakang situ. Mana ada cewek sih? Orang gue gak liat cewek siapa juga. Serius, gue jelas banget, jelas ngeliat ada cewek di pinggir situ tuh. Mar, jangan, ini sepi banget dari tadi. Kalau ada cewek palingan juga cuman cewek jualan cinta semalam. Banyak. Lu emang gak pernah percaya ya sama gue? Coba lu cek sana. Oke. Yaudah deh, sekarang kita buru-buru ke kontrakannya si Dini sama si Nilam. Yuk. Nah, itu paling bener. Udah, Ya jalan. udah, ayo. Ah, itu dia. Sana, cepat. Cepetan dong, lama banget sih kalian datangnya. Kenapa sih? Untung aja kalian datang. Kalau enggak aku sama Nilam bisa semalaman di sini tau nggak? Kayaknya pintu kita dikunci sama hantu deh. Hantu. Ih, kok kalian berketawa-tawa kayak gitu sih? Beneran. Soalnya pintunya nggak kita tutup, bahkan nggak kita kunci, tapi tiba-tiba kekunci semua. Aneh kan? Din, emang benar ada hantu? Ya menurut gue sih ini bukan hantu. Paling cuman kerjaan orang sekitar sini iseng. Makanya kamu tuh berdua tuh harus hati-hati sama orang kampung sini. Iseng itu bisa kelewatan. Ya udah bentar, aku ambil obeng. Lo kemana aja sih lama banget? Ya, wajar lah macet biasa. Udah kena sini pintunya. Yuk, kita cek, kita bukin. Tuh, ini bisa. Bisa. Tuh. Ini fix banget, fix ini pasti kerjaannya hantu, nggak mungkin kerjaan manusia. Tadi tuh jelas-jelas pintunya tuh kekunci, nggak bisa dibuka. Iya. Itu mungkin kalian tadi tuh ketakutan. Terus ngebukanya salah. Jadi nggak bisa dibuka. Ini buktinya udah bisa dibuka tuh. Oh, sayang dengerin dulu, ini tuh nggak mungkin salah. Beneran tadi tuh semua pintu udah kita coba sampai ke belakang-belakang, jendelanya juga kita buka tuh nggak ada yang bisa kekunci. Aduh, deh, jangan pada ribut ya. Sekarang pintu udah kebuka nih. Kita masuk aja yuk. Yuk, Kan? Ini pasti ada yang ngerjain kita lah. Oh, enggak, gue masih yakin banget kalau rumah ini 100% ada hantunya. Terserah lo deh. Tapi coba sekarang lo pikir, selama kita tinggal di sini emang pernah kita ngalamin kejadian kayak gini? Enggak kan? Aduh, masih ada pada ribut sih. Udah sekarang kalian tuh tenang aja, kan ada kita di sini. Iya, udah gini deh. Intinya mau itu orang ataupun hantu, kita pasti akan tetap lindungin kalian kok. Bukan. Suara apaan lagi? Hah? Iya, kamu ngapain di sini? Kamu tuh harusnya aku yang pegang. Biar gue yang lihat ya. Gak ada apa-apa. Tuh kenapa bisa ada tulisan kayak gitu di sini? Kenapa bisa ada nama aku? Hah? Orang-orang kampung sini benar-benar kebangetan. Ini udah bukan iseng namanya, ini kriminal. Norak cara kayak gini. Iya, tapi kalau ini perbuatan orang, terus gimana deh cara masuknya ke rumah ini? Tunggu. Din, jangan-jangan ini kerjaan cowok yang suka sama lo kali. Soalnya semua ini tuh kejadian aneh-aneh terjadi pas lo jadian sama si Kato, ya nggak sih? Iya, atau jangan-jangan bener kata kamu sayang. Kalau di rumah ini tuh ada hantunya. Ya udah gini aja deh. Untuk malam ini, kita semua tidur di ruang tamu. Supaya kita bisa saling menjaga dan mencegah hal-hal yang tidak baik.
Siapa tuh? Barusan kayak ada yang masuk kamar ini, emang lo nggak lihat? Hah? Enggak, gue nggak liat siapa-siapa. Kebiasaan lo mah. Yaudah lu tunggu sini ya. Gue cek dulu. Ya udah di sana. Siapa ini? Kok dia tidur di atas ranjangnya si Dini sih? Siapa kamu? Kamu kan yang waktu ketemu di taman itu. Iya, saya Ranti. Kita pernah bertemu di taman. Lu ngapain teriak-teriak sih? Lu nggak tahu pada tidur? Gue ngeliat hantu di kamarnya Dini, toh. Udah. Dini lepasin dulu. Pokoknya nih, Dini sama Nilan jangan sampai tahu kalau lu habis ngeliat hantu. Bisa-bisa kita suruh jaga terus. Ngerti nggak? 24 jam nanti malah. Yaudah kita ngomongin di luar. Udah cepetan. Tapi kan serem ya. Ya udah sana. Toh, kayaknya gue harus ceritain kejadian yang sebenarnya sama Dini dan Nilam deh. Gue nggak bisa nutupin kayak gitu aja, Toh. Karena gue yakin nih, itu menyangkut keselamatan mereka. Mar, gue ngerti, Mar. Tapi sekarang aja kita ini udah repot, Mar. Kita ini udah jadi supir sama mereka, ngerti nggak lu? Toh, cinta, Toh. Demi cinta tuh kita rela ngelakuin apaan aja. Lu gimana sih? Hah? Iya cinta sih cinta. Tapi kalau lu ngomong nih sama mereka nih, lu cerita nih sama mereka nih ya. Lu udah jadiin supir, lu udah jadi satpam juga, Mar. 24 jam jagain, Mar. Kayak sekarang nih. Lu mau? Iya nggak gitu juga kali, Toh. Lu kan baru jadian kemarin. Jadi selama ini kamu ngerasa cuman aku jadiin supir? Enggak, Din. Maksud aku, saudaranya si Amar nih mau ngelamar jadi supir. Aku pikir selama ini kamu tulus sayang sama aku. Dini, maksud aku, si Amar mau ngelamar jadi supir, Din. Dini, kita... Dini di situ. Kok bisa langsung tidur ya? Ini nggak mungkin. Lu kan tadi jelas banget nggak di depan itu dia yang nyamperin kita. Dini, Din. Ini yang gua nggak demen. Gue yakin banget nih, yang tadi di depan itu tuh hantunya Rati. Yang nyamperin gua di kamar. Ya elah, Mar. Bisa aja kan Dini punya penyakit tidur bisa jalan? Bisa. Udah tidur lah, ngantuk gua. Ya mudah-mudahan bener apa kata lo. Gue penasaran deh. Apa ya hubungannya cewek yang kita temuin di taman kota sama teror yang kita alamin? Coba gue search aja kali ya. Bener-bener. Mendingan sekarang lo cari gadis yang meninggal di taman kota. Gue yakin banget itu hantu yang udah teror kita. Jangan-jangan waktu itu dia benar-benar minta tolong lagi. Terus ternyata dia beneran diperkosa,
habis itu dia meninggal. Ya nggak? Coba lo klik yang ini nih, yang ini nih. Ratih, seorang gadis tewas diperkosa di taman kota. Coba, lo lihat deh kejadiannya kapan. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Tapi kita baru ketemu sama tuh cewek, baru ada seminggu ini kan? Aneh deh. Atau jangan-jangan gadis yang ketemu sama kita, terus yang minta tolong sama kita itu hantunya Ratih. Nah, bener kan? Berarti selama ini kejadian-kejadian aneh yang udah kita alamin, itu semua gara-gara hantunya Ratih yang gentayangan. Gue nggak ngarang, Tok. Semalam tuh gue jelas banget ngelihat depan mata gue tuh di atas ranjangnya Dini itu ada hantunya Ratih. Terus tiba-tiba lampunya mati. Pas nyala lagi tuh udah nggak ada, hilang. Mar, lu ini kan mahasiswa, Mar. Gue mahasiswa, kita ini mahasiswa, Mar. Segala masalah kita hadapin pakai intelektual, pakai logika dong. Ya tapi lu jangan salah juga, men. Di dunia itu ada dimensi lain yang kita nggak bisa nalarin pakai logika. Ya, lu percaya sama begituan, Mar. Kalau prinsip hidup gue nih ya, apa yang gue lihat, apa yang gue rasa, itu yang gue percaya, Mar. Lu emang nggak benar percaya sama gue? Terserah lu deh. Gue aja semalam gak lihat. Gue serius nih, nggak bercanda. Ya, ngambek. Belum dikasih apaan sih sama mak lu? Ya ampun. Lam, gue bingung deh. Tuhan tuh kenapa ya bisa sampai neror kita? Padahal kan kita nggak ada hubungannya sama dia. Ya, mana gue tahu. Padahal kan 3 tahun yang lalu kita belum kuliah di sini. Makanya, Lam, satu-satunya cara kita harus cari informasi lagi tentang kejadian itu. Kalau bisa langsung dari tempat kejadiannya. Maksud lo? Mendingan habis dari kampus kita langsung ke taman kota deh. Kita cari tahu dari orang-orang di sekitar sana. Pasti ada deh yang tahu tentang kejadian itu. Oke. Gue setuju. Lagian kita ngapain sih kesini lagi? Kita harus cari informasi yang lebih lengkap tentang kejadian itu. Iya, tapi kita mau cari informasi sama siapa coba? Hah? Oh iya, gue punya ide. Gimana kalau kita nanya sama penjaga taman sini? Bentar. Gue penasaran deh sama tempat ini. Maksud lo apa? Ya, mungkin aja Ratih itu diperkosa di sekitar sini. Lo tau dari mana coba? Ya, gue cuma ngira-ngira aja sih. Makanya kita itu harus cari informasi yang lengkap tentang kejadian pemerkosaan itu. Iya, gue harus cari informasi itu sama saksi hidup yang lebih jelas lagi. Gue yakin Ratih pasti diperkosa di sini. Di sekitar sini. Yaudah, sekarang kita mulai tanya sama tukang kebun itu, ya? Sebentar ya. Misi, Pak. Maaf, numpang nanya, Pak. Apa betul di sini pernah terjadi kasus pemerkosaan dan korbannya meninggal gitu, Pak? Bener, Mas. 3 tahun yang lalu ada gadis diperkosa di sini oleh preman-preman. Lalu setelah itu dibawa ke rumah sakit, dia meninggal. Oh, kok gitu ya, Pak ya? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Gimana, Mar? Bapak itu tahu sesuatu nggak? Barusan Bapak itu bilang kalau di sini tuh 3 tahun yang lalu pernah terjadi pemerkosaan dan gadisnya itu meninggal di rumah sakit. Kalau gitu, sekarang kita harus cari keluarga Ratih. Siapa tahu mereka bisa bantu supaya arwahnya Ratih nggak gangguin kita lagi. Sayang, emang kamu tahu rumahnya di mana? Enggak kan? Enggak, cuman seingat aku di internet ada kok alamatnya. Iya, ada kok di internet. Ayo. Ya udah kalau kayak gitu sekarang aja yuk. Iya, yuk. Lo yakin ini rumahnya? Hah? Iya, benar kok. Nomor 69 kan? Wah, ini nomor 69. Berarti ini dong rumahnya.
Terus gimana nih, Kata mau kita bangunin apa enggak? Gak usah deh, kasihan. Dia semalaman gak tidur kan jagain kita. Kalau kayak gitu sekarang aja yuk. Din, gak ada yang punya rumah kali. Atau kita salah alamat mungkin. Enggak kok, ini bener alamatnya. Biar gue coba gue ngetok ya. Mau apa kalian? Saya Amar, dan ini teman-teman saya. Maaf, apa betul ini rumahnya Ratih? Terus Ibu Asih kan ibunya Ratih? Iya betul. Kalian mau apa? Kami mau tahu cerita tentang Ratih, Bu. Karena Bu, apa kita boleh ke dalam? Gue takut banget. Hampir copot jantung gue. Terus gimana nih? Mari masuk. Yaudah yuk masuk. Kamu duluan. Gue aja paling takut. Suruh masuk duluan. Ayo masuk duluan. Ayo. Tadi nawar-nawarin masuk. Sebelumnya kami mau minta maaf kalau kedatangan kami udah membuat Ibu jadi sedih lagi karena mengingat Ratih. Dari mana kalian tahu alamat rumah saya? dari berita, Bu. Apa Ratih mengganggu kalian? Emang sebelumnya anak ibu suka gangguin orang ya? Banyak yang bilang kalau Ratih itu gentayangan di taman kota. Saya akan tunjukkan kamar Ratih. Ikut saya sekarang. Iya. Kamar ini selalu bersih. Padahal saya nggak pernah bersihkan. Jadi kamarnya sama sekali nggak pernah dibersihin, Bu. Saya jarang masuk ke sana. Kalian tenang. Itu biasa terjadi. Ayo. Lu kenapa ada bangunin gue sih? Lu sih tidurnya kayak kebo. Bu, kenalin ini teman kami. Saya Kato. Anak zaman sekarang nggak tahu sopan santun. Masuk ke rumah orang nggak pakai permisi. Maaf Bu, tadi saya udah ngetok pintu Bu, udah ngasih salam, cuman karena nggak ada jawaban ya saya masuk. Lu sih masuk ke rumah orang menyelonong aja. Kok jadi salah gue sih? Ya lagian lu nyelonong gitu aja, yang punya jadi marah kan? Kan tadi gue udah bilang, gue udah ngetok pintu, gue udah ngasih salam, cuman ada orang. Buat kamu. Sampai rumah kamu tolong buka. Mudah-mudahan anak saya nggak mengganggu kalian lagi.
Ya udah kalau kayak gitu makasih banyak ya Bu. Kita permisi dulu. Ampun, kayak habis nagih utang aja pakai dibanting pintu. Bentar deh. Tapi tuh aneh banget nggak sih tuh Bu? Masa kita pulang-pulang dikasih amplop segala? Iya sih. Tapi pasti ada sesuatu, Lam. Ya udah, kalau penasaran buka aja sekarang dia. Jangan. Lu gimana sih, Mar? Ibu tadi kan bilang, bukanya tuh di rumah. Sayang, jangan ya sayang ya. Ingat aman ibu tadi, bukanya harus di rumah, oke? Kita tolongin. Tahan, Tok. Udah itu urusan dia. Kita mending cabut aja yuk. Ayo udah. Aku ngajak kamu. Kato. Jadi Rati ini mantan lo? Oh, gua ngerti sekarang. Ini semua karena lu udah nyakitin dan mutusin dia ya kan? Makanya hantunya si Ratih itu neror Dini sama Nilam. Iya. Rati emang mantan gua. Tapi itu waktu SMA. Gue pacaran setahun sama dia. Kenapa kamu nggak pernah cerita sama aku? Aku tuh mau cerita di taman kota, cuman kamu kan udah marah duluan. Iya terus? Sekarang kejadiannya jadi kayak gini. Sekarang kita harus kayak gimana? Iya. Terus hubungan lu sama Ratih gimana? Sayangnya Rati nggak pernah kenalin gue ke orang tuanya. Gue nggak tahu alasannya kenapa. Sampai akhirnya Rati meninggal. Aku minta maaf ya. Aku mau cerita, cuman Ya. Oke. Kamu memang udah gak jujur sama aku tentang masa lalu kamu. Tapi ya udah. Itu cuman masa lalu. Dan aku gak akan masalahin itu. Aku maafin kamu. makasih ya. Bagusnya emang kayak gitu sih. Ya udah kayak gini aja. Mendingan sekarang kita nggak usah mikirin apa-apa lagi. Kita pikirin gimana caranya kita selesain masalah kita sekarang. Gua nggak mau hidup kita diteror sama hantu terus-terusan. Iya, gue setuju sama Nila. Udah bilang kan nggak mau, udah mendingan kita keluar aja dari rumah ini. Iya. Mendingan malam ini kita nginep di hotel dulu aja. Yaudah mendingan sekarang kita beres-beres dulu ya.
Tadi ada nama aku di cermin. Tulisan apa sih? Nggak ada. Nggak ada kok. Iya udah, kamu tenang ya. Kamu tenang diri kamu di sini. Oh, apa sih yang bisa gue lakuin buat tolong lo? Please Rati, jangan gangguin gue lagi. Please. Tok, lo sadar gak sih? Barusan Rati nunjuk ke arah lo. Jangan-jangan orang yang selama ini dia cari itu lo. Tok, sebenarnya lo ada masalah apaan sih sama Rati? Tok, jawab! Kenapa lo diem aja? Berarti bener kan? Lo tuh emang ada salah kan sama Rati? Iya. Emang gua yang salah. Semua ini gara-gara gua. Gua ini cuma pengecut. Gua ini pengecut. Orang yang pengecut. Gemes. Saya dompet lo. Cepat. Cantik juga. Iya, Bang. Ya. Bang, jangan Diam lo ya, mati lo. Nanti, Diam. mau kemana, Diam lo. Mas? Cantikku. Gue gak bisa nyelamatin Rati. Gue gak bisa berbuat apa-apa. Waktu preman-preman itu datang malakin gue sama Rati di taman kota. Gue malah lari. Gue kabur. Gue gak berusaha untuk nyelamatin Rati. Sampai akhirnya Rati mati. Rati mati. Gue pengecut! Gue ini pengecut! Gue pengecut! Gue harus mati di situ! Gue ini pengecut! Pengecut! Tenang, Kato. Aku yang mati, Kato dengerin aku. Kamu tenang ya. Aku minta maaf ya. Lam, gue minta maaf sama kalian. Mulai sekarang, biar gue aja nyelesain masalah ini sendiri. Sebenarnya udah 3 tahun hidup gue selalu dihantuin sama Rati. Cuman gue gak mau kalian semua tahu. Terutama kamu. Aku gak mau kamu tahu, Din. Karena aku gak mau kehilangan kamu. Aku ngerti perasaan kamu, Tok. Sebenarnya aku mau cerita semuanya sama kamu waktu kita di taman kota. Tapi Rati udah muncul duluan. Aku panik dan aku takut. Aku takut kamu gak bisa nerima kenyataan ini, Dim. Aku gak mau kehilangan kamu, aku gak mau. Aku minta maaf. Aku udah maafin kamu, Tok.
Lagian ini bukan semuanya salah kamu. Makasih ya, Sa. Tapi maaf. Aku harus pergi ninggalin kalian semua. Pergi. Aku nggak mau kamu diikutin terus sama Rati. Aku nggak mau. Biar Rati yang ngikutin aku. Aku harus nyelesain masalah ini sendiri. Aku harus bertanggung jawab, Dik. Walaupun aku nggak tahu gimana cara aku minta maaf sama Rati. Aku sayang sama kamu, Dik. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Aku nggak mau. Kamu di sini aja. Kato! Kato! Rati, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Sekarang apa yang harus aku lakukan supaya kamu bisa tenang, Rati? Apa? Apa? Aku nih capek. Aku capek. Jangan nangis, sabar ya. Gue kasihan sama Kato, Lam. Selama ini dia hadapin semuanya sendirian. Kita nggak boleh diem aja. Kita harus tolongin dia, Lam. Kita harus cari solusinya sama-sama. Din, tenang dulu. Lo yakin? Yakin? Gue tahu Kato emang salah. Tapi gue yakin, Lam. Gue yakin pasti ada cara supaya Rati mau maafin Kato. Supaya arwahnya Rati bisa tenang. Iya, tapi kalau seandainya arwahnya Rati itu cemburu sama lu gimana, Din? Bentar deh. Maksud kamu, jadi Ratih tuh selama ini cemburu gitu? Dini pacaran sama Kato? Iya. Nggak, gue nggak peduli. Pokoknya kita harus tolongin Kato. Ayo. Kemana dompet lo? Cepetan! Jam bagus nih. Buka! Apaan tuh? Berani ngelawan lo? Bro, kita ajar aja bro. Baru foto ini aja lo pertahanin. Cabut! Foto gue! Kato, kamu nggak apa-apa. Kamu nggak. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Ya, kamu harus diperiksa. Nggak usah. Tolong anterin aku ke rumahnya Bu Asih. Ini sekarang kita ke mobil ya. Iya. Jadi kamu mantan pacarnya Rati? Iya, Bu. Saya mantannya. Saya sangat ngerasa bersalah, Bu. Saya rela ngelakuin apa aja asal bisa menembus kesalahan saya. Bu, Ibu tahu nggak gimana caranya supaya arwahnya Rati bisa tenang? Saya nggak tahu. Tapi saya nggak pernah ikhlas kehilangan Rati. Mungkin karena itu dia muncul terus. Atau mungkin barang-barangnya Rati ada di sini ikut kita kubur juga supaya ibu nggak melihat lagi barang-barangnya Rati dan akhirnya ibu bisa ikhlas. Terserah kalian aja. Saya ikut. Kalau gitu, mungkin kita bisa mulai dari bersih-bersih rumah ini. Boleh kan, Bu? Tapi kalian harus tahu kalau saya nggak ikhlas. Saya ini seorang janda. Dan saya takut ketika saya tua nanti,
Gak ada siapa-siapa yang akan mengurus saya dan merawat saya. Bu, saya janji Bu, saya akan merawat Ibu. Tapi saya mohon Bu, anggaplah saya seperti anak Ibu sendiri ya. Rati, aku yakin kamu ada di sini. Rati, aku mau minta maaf. Tolong, kamu ikhlasin semuanya ya. Kamu tenang di alam sana. Kasihan ibu kamu, Rati. Kamu gak usah khawatir ya. Biar kami yang jagain ibu kamu. Jangan. Rati, sebenarnya apa mau kamu? Saya minta maaf ya kalau Rati selama ini ganggu kamu. Sekarang udah malam, sebaiknya kamu sama teman-teman kamu pulang. Nggak apa-apa kok, Bu. Kita masih mau di sini mau bersihin rumahnya dulu biar Ibu bisa nyaman tidurnya. Ya, kalau boleh sih. Nanti aku sama yang lain sering-sering deh datang ke sini buat nemenin Ibu biar Ibu nggak kesepian. Angin kali ya, Bu ya. Saya coba kunci pintunya dulu ya, Bu. 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 Mana sih ibunya? Mama. Mak. 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 Nini. Kato. Aduh, pada kemana? Aku takut banget. Ibu, maaf ya Bu. Aduh, saya nggak maksud teriak-teriak kayak tadi. Saya takut banget habis tadi Ibu tiba-tiba ngilang. Terus ada di sini. Bu, teman-teman saya pada kemana ya? Teman-teman kamu ada di belakang rumah ini. Oh, ya udah. Saya ke belakang dulu ya, Bu. Mudah-mudahan habis ini arwahnya Rati nggak gangguin kita lagi ya. Iya. Yaudah yuk, kita pulang aja. Kalian kok gak bilang-bilang sih? Wah, lama banget. Gue takut tahu sendirian di dalam. Tapi kan tadi lo lagi ngobrol sama Bu Asih. Iya sih.
Lo semua pada sadar gak sih? Bu Asi tuh mencurigakan banget. Aneh banget kelakuannya. Udah lah, mendingan sekarang kita pulang aja. Besok kita baru kesini lagi, ya kan? Yuk, kita pamit dulu ke Bu Asi. Bu Asi. Bu Asi. Bu. Bu Asi. Bu, halo. Bu Asi. Kayaknya Bu Asi ada di kamar deh. Tuh ada suara lagi nangis gitu. Ya, emang dari tadi Bu Asi ada di kamar sih. Kalau nggak bilang dari tadi, Ih, kan gue udah bilang sama lo, Bu Asi tuh aneh. Yaudah. Bu Asi. Wah, foto-foto ini kok bisa ada di sini lagi? Sebaiknya kalian semua pulang. Semua sia-sia. Gak ada yang bisa kalian lakukan di sini. Kalian semua pulang aja. Biar gue yang tinggal di sini. Gue harus bertanggung jawab. Enggak, Tok. Kita bisa selesaiin ini sama-sama. Sayang, penyebab masalah ini tuh aku. Jadi udah sepantasnya aku harus bertanggung jawab. Bener gitu. Udahlah, bener gitu. Biarin Kato selesai masalahnya sendiri. Biarin Kato selesai masalahnya sendiri. Mending kita balik aja yuk. Kita pulang aja yuk. Kita pulang aja yuk. Gimana sama juga lo harus ngasih buat ngelakuin sama jawab. Buat ngelakuin sama jawabnya dengan salah-salahnya dia sendiri. Tok, jaga di dulu baik-baik ya. Jaga di dulu baik-baik ya. Kalau ada apa-apa lo telepon kita. Kalau ada apa-apa lo telepon kita. Oke? Kamu jaga diri kamu baik-baik ya. Ya udah, lo baik-baik ya, Tok. Tok. Pokoknya lo tenang aja. Kalau emang Kato kenapa-napa, pasti dia hubungin kita kok. Gitu ya. Aduh, gimana dong nih? Udah deh, jalan aja. Lam. Nilam. Malah tidur lagi. Dasar kebo. Makan Kato. Tidak boleh ada yang memilikinya selain aku. Jangan-jangan benar lagi kata Amar. Si Ratih marah gara-gara gue pacaran sama Kato. Lam, Nilam bangun dong. Nilam bangun. Oh iya, nih bangun nih. Ada apaan sih? Ngantuk, tahu. Gue baru kepikiran. Kayaknya Ratih itu jealous deh sama gue. Dia marah karena gue pacaran sama Kato. Masa sih? Nggak mungkin lah. Udah deh, mendingan sekarang tidur aja yuk. Ada aja sih.
buruan dong jalannya. Perasaan gue nggak enak nih. Iya sabarin juga udah buru-buru gue. Cerewet banget sih. Misi. Misi. Kayaknya orangnya nggak ada deh. Kemana ya mereka? Terus kita tungguin aja gitu. Iya abis. Permisi tante. Bu, Bu, Kato di mana? Kato sudah pulang dari pagi. Tuh kakak cari dia. Nggak apa-apa Bu. Duh, kok nggak diangkat sih? Diangkat nggak? Nggak diangkat. Ya udah deh, sabar aja deh dulu, tungguin. Ntar baru telepon lagi. Ntar aja. Iya Din, bener Din. Mending lu tenang aja ya, lu jangan mikirin yang aneh-aneh. Kato juga gak kenapa-napa kok, ya. Sebaiknya kalian pulang. Nah, Kato ada di rumahnya. Iya udah. Kami permisi. Permisi ya, Bu. Si Bu. Iya lo. Hah? Oh gitu. Iya iya. Oke Om. Gimana Mar? Kato di rumah nggak? Barusan bokapnya bilang Kato udah seminggu nggak balik-balik ke rumah. Apa jangan-jangan dia udah di kampus kali ya? Hah? Bisa juga sih, Den. Ya udah kalau gitu kita coba ke kampus aja ya. Yaudah yuk. Iya iya. Iya. Itu apa? Gimana? Kato ketemu nggak? Nggak tahu Din. Kata anak-anak sih Kato belum datang. Kato kemana sih? Ya udah, terus kita harus cari kemana lagi nih? Nggak tahu dia kemana aja. Yang penting ketemu sama Kato. Mungkin Kato ke taman kota lagi kali ya? Taman kota. Mungkin juga sih. Yaudah kita kesana aja deh. Ya. Nggak ada ya? Hah? Kato tuh sebenarnya kemana sih? Iya, gue khawatir. Jangan-jangan Kato masih ada di rumah ibunya Rati lagi. Tapi kan ibunya Rati bilang kalau Kato udah pulang. Iya sih, tapi bukannya gue berburuk sangka. Cuman kalau gue perhatiin nih ya, gerak-gerik ibunya Rati tuh mencurigakan. Iya nggak sih? Bu, tolong jujur sama kami. Sebenarnya Kato masih ada di sini atau enggak? Sebenarnya Aku emang ada di sini. Kato, Aku nggak mau ngebatin kalian semua. Aku sengaja bilang ke Bu Asih, kalau ada orang yang nyariin aku, bilang aja udah pulang. Dini,
Aku ini cuman orang yang pengecut, Din. Aku ini penakut. Aku nggak pantas buat kamu. Aku nggak pantas, Din. Aku juga minta maaf atas semua kejadian yang kamu alamin sekarang. Ini urusan kamu. Udah biar mereka aja. Rati tolong, Ti. Jangan ganggu Dini. Aku yang salah, bukan Dini. Tolong jangan ganggu Dini. Dini Kato bukan Dini. Dini buka pintunya Dini. Dini Kato. Sudah. Bu, tolongin selamatin teman-teman saya, Bu, please. Ya, tolong cepet ya, Bu. Ini masalahnya Dini juga di dalam, Bu. Ya. Din. Nak, sayang. Rati ini ibu. Buka pintunya, nak. Bu, kelamaan, Bu. Biar saya dobrak aja, Bu ya. Diam. Biar saya pujuk dia. Rati, gue mohon sama lo, tolong maafin Kato. Gue bener-bener sayang sama Kato. Kalau emang lo sayang sama Kato, tolong biarin dia bahagia. Kau pergi dari sini sekarang. Kau pergi sekarang. Kau pergi sekarang. Enggak, Toh. Aku gak bakalan ninggalin kamu. Aku bakalan di sini sampai Rati mau maafin kamu. Rati sayang, ini ibu nak, tolong kamu buka pintunya ya. Rati, Rati ini ibu nak. Rati, kamu harus ikhlaskan Kato sama Dini. Ibu udah ikhlaskan mereka. Kamu pulang, nak. Ibu selalu doain kamu. Ayo, Rati. Kamu nggak apa-apa? Maafin aku ya. Kira-kira Rati beneran ikhlas nggak ya? Iya, nggak tahu. Tapi mungkin aja Rati udah ikhlas karena sekarang kan Kato udah dapet cinta sejatinya. Kamu so tau banget sih, Yang. Kalian semua pergi. Ibu udah maafin kalian semua. Semoga Rati nggak ganggu kalian lagi. Makasih, Bu. Makasih. Supaya Bu. Kok jadi kayak gini? Kok rumahnya bisa kayak gini sih? Kalian ngapain di sini? Mau mesum ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kita cuma bertamu aja di tempatnya Bu Asih. Asih. Bu Asih itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu, Dek. Iya, dia meninggal karena depresi. Karena tahun sebelumnya anaknya juga meninggal yang bernama Ratih.
Yaudah, kita keliling lagi. Ya, permisi deh ya. Berarti Bu Asih itu